Hai Tribuners! Selamat sore Medan, ketemu lagi bersama Ica Dan Joy di program Selamat Sore Medan. Nah, seperti biasa nih, kami berdua bakalan ngajak Tribuners buat ngebahas 3 berita utama kita yang lagi naik sekali nih. Nah, tapi sebelum itu, anyways, selamat menyambut bulan Ramadan. Yeay, insyaallah 1444 Hijriah. Ya, insyaallah besok ya, tapi belum Belum dibacakan ya. Jam 6.15 akan dibacakan sidang isbatnya. Oke. Nah, buat para Tribuners sekalian yang mau menjalankan ibadah puasanya harus tetap semangat ya di tengah kepadatan hiruk pikuk kota Medan ini. Juga ini ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan kampus kah, Iya, atau sekolah, kerjaan. kerja. Harus tetap semangat. Oke lah, kita ke berita pertama. Ada apa nih, Joy? Berita pertama ini tentang kasus Bribka Arfan Saragih. Oke, ini kita bawain juga ya di SSM sebelumnya. Ini udah kali ketiga aku bawain udah ketiga kasus ya. Bribka Arfan Saragih ini, tapi yang ini tentang apa ya? Jadi, keluarga almarhum Bribka Arfan Saragih ini merasa curiga akibat tewasnya anggota Satlantas Polres Samosir itu bukan karena bunuh diri, melainkan diduga dibunuh ya, masih seperti yang kemarin ya. Nah, mereka menduga Bribka Arfan Saragih sengaja dibunuh atau dikorbankan supaya kasus penggelapan pajak sebesar 2,5 miliar rupiah di UPT Samsat Pangururan tak merembes kemana-mana. Nah, melalui kuasa hukum keluarga istrinya, yaitu istrinya ada Ibu Jenny Simorangkir, Dolin Siahaan menduga atas tewasnya Arfan, maka pengusutan dugaan mega korupsi ini terputus. Jadi Tribuners, diduga ada kasus mega korupsi ya di Polres Samosir, mohon maaf. Nah, jadi pihak keluarga ini menduga dia ini dibunuh agar kasus itu selesai, dilupakan begitu saja. Nah, jadi almarhum ini dikorbankan untuk menjadi tumbal lah istilahnya. Nah, berdasarkan informasi yang dikumpulkan tim kuasa hukum keluarga istri almarhum, ada banyak yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga Bribka Arfan Saragih yang diduga menjadi saksi mahkota tak bisa lagi dimintai keterangan karena sudah meninggal dunia. Seperti itu. Ini tanggapan dari pihak keluarga ya, pengacaranya. Diungkap Dolin, pengacara istrinya Jenny Simorangkir, sebelum ditemukan tewas, Bribka Arfan sempat mengatakan ke istrinya akan membongkar siapa saja yang terlibat penggelapan pajak kendaraan ini. Karena sesuai berita, beredarnya berita ini Tribuners, yang selalu disebut-sebut namanya itu dalam kasus penggelapan pajak ini adalah almarhum, yaitu Bribka Arfan Saragih. Sehingga pihak keluarga keberatan, mereka cari tahu buktinya, apalagi istrinya mengatakan bahwa almarhum itu sempat mengatakan ingin membuka tapi dia meninggal ya. Menenggak racun. Sesuai konferensi pers yang dikatakan dia menenggak racun. Nah, Jenny Simorangkir ini istri mendiang Bribka Arfan Saragih bercerita kalau suaminya sempat bertemu Kapolres Samosir AKBP Yogi Suhardiman sekitar tanggal 23 Januari lalu. Wah, udah 2 bulan. Menurut cerita suaminya, AKBP Yogi menyatakan tak takut dan menantang Jenderal Bintang 1 maupun Jenderal Bintang 2 sekaligus. Ia menyebut baru takut kepada Jenderal Bintang 3. Kenapa dia menyebutkan hal ini? Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Mereka tidak mengatakan bahwasannya zat cyanida itu dipesan oleh almarhum. Karena itu juga yang kami pertanyakan, dari mana cyanida itu berasal atau dari mana datangnya cyanida itu. Pada saat itu Kapolres menyatakan kami tidak mengetahui karena tidak ada saksi yang melihat dari mana cyanida itu datang. Karena kami desak minta untuk diusut tuntas terkait dari mana cyanida, akhirnya per tanggal 20 Maret 2023 hari Senin mereka membuat keterangan bahwasannya cyanida itu berasal dari toko online yang dipesan langsung dari almarhum Bribka AS. Almarhum pernah menyampaikan nggak akan membongkar kasus ini? Siapa saja yang terlibat? Setelah dia menyuruh saya mencari uang, saya udah cerita sama keluarga siap membantu, rumah kami pun dijual. Jadi almarhum cerita kepada saya, setelah saya menyelesaikan masalah ini bakalan saya bongkar karena dia tidak mau kena sendiri. Itulah cerita almarhum kepada saya. Itu maksud bongkar tuh keterlibatan orang lain gitu maksudnya? Orang lain.
Itu siapa Kak? Tidak disebutkannya, tapi yang pasti banyak yang kena katanya kalau dia membongkar ini. Nah sejauh ini kan yang diduga terlibat adalah almarhum dan kemudian 3 pegawai UPT itu. Berarti ada pihak lain lagi gitu maksudnya? Saya kurang Menurut almarhum lah gitu. menurut almarhum ada. Ada yang lain? Atau pejabat di UPT sendiri atau pejabat di Polres Samosir sendiri gitu Kak? Saya kurang tahu, cuman almarhum cerita bakal dibongkar gitu aja. Tapi kalau dia pun membongkar akan banyak yang kena. Makanya pihak AK menduga bahwa almarhum ini janggal ya meninggalnya. Ada kaitannya karena dia akan membongkar itu gitu ya Kak? Iya, itu dia videonya. Kesaksian dari sang kuasa istri. hukum sang istri dan istrinya sendiri. Terlihat ya matanya masih sembab. Ya sedih lah, sedih sekali. Malah Diper- karena kan dia suaminya juga pernah cerita sedikit kan sama istrinya tentang masalah yang lagi dihadapi gitu. Tapi kita udah terhubung nih Tribuners untuk informasi selanjutnya dengan reporter kita di lapangan. Ada Bang Freddy yang udah stay. Halo Bang Freddy, selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Ica, Joy. Oke Bang, boleh Bang diceritakan kronologi secara lengkapnya ya, karena ini pihak keluarga udah mulai memanggil kuasa hukum untuk mengungkap kasus kejanggalan dari kematian Bribka Arfan Saragih ini Bang. Oke, Joy dan juga Ica, pemirsa juga. Jadi memang keluarga dari Bribka Arfan Saragih ini sebelumnya sudah melapor ke Polda Sumut karena merasa curiga atau janggal ya kematian anggota Satlantas Polres Samosir itu, dan mereka itu menduga almarhum ini dikondisikan atau sengaja dibunuh gitu dugaannya begitu. Jadi agar kasus yang tengah menjerat Bribka Arfan Saragih khususnya, jadi sedikit diulas, Bribka Saragih ini tersandung kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan masyarakat di Samosir dengan total kerugian sekitar 2,5 miliar gitu. Jadi keluarga ini merasa curiga atas kematiannya ini. Karena curiga itu kenapa? Satu adalah saat itu sebelum meninggal, Bribka Arfan ini sudah berusaha mengganti kerugian. Jadi dia mencari pinjaman lalu menjual rumahnya sampai akhirnya terkumpul kurang lebih ada 700 juta. Jadi itu katanya sudah diserahkan ke Samsat dan ke beberapa pihak lainnya lah gitu, 700 juta. Jadi menurut istrinya ini janggal kematiannya. Karena apa? Karena si almarhum ini ada niat baik untuk mengembalikan. Jadi jika memang niat untuk bunuh diri, maka tentu saja tidak akan repot-repot mencari uang untuk ganti rugi tersebut. Kemudian kejanggalan lainnya adalah racun sianida itu kan di awal itu dikatakan bahwa almarhum ini menenggak racun sianida yang diduga dicampur dengan minuman bersoda. Nah, pada awal konferensi pers itu polisi pertama tidak mengatakan dari mana asal racun itu. Kemudian keluarga itu mendesak sampai akhirnya sekitar pada tanggal 20 kemarin itu, sekitar tanggal 20 kemarin kalau tidak silap, polisi mengirimkan bukti COD atau pembelian paket racun sianida yang dibeli dari Bogor. Begitu, Oh, dari Bogor ya dibeli. Iya, jadi itu semakin curiga, keluarga ini semakin curiga. Kenapa? Sebelumnya dikatakan bahwa polisi tidak mengetahui, jadi polisi itu hanya mendapatkan data digital forensik berupa riwayat pencarian dari Google. Pencarian itu berupa racun soda api, cara bunuh diri menggunakan sianida dan sebagainya. Lalu tiba-tiba datang kabar bahwa polisi telah menemukan bukti pengiriman paket. Nah, kemudian setelah diselidiki lagi, ternyata paket itu dipesan itu sekitar tanggal 23 Januari, di mana di tanggal itu Bribka Arfan Saragih ini dipanggil oleh Kapolres dan handphonenya itu disita. Jadi mereka masih merasa janggal. Padahal handphone itu disita, lalu kenapa bisa memesan racun? Dan memang Bribka Arfan ini memiliki 2 handphone, tapi kata istrinya satu lagi, handphone yang tidak disita ini itu tidak memiliki kartu ya, sejauh kalau tidak salah tidak memiliki kartu. Makanya keluarga ini masih merasa janggal. Jadi ada dugaan bahwa Arfan Saragih ini dibunuh karena menurutnya kemarin itu Bribka Arfan ini berjanji akan membongkar kasus ini karena memang
dia merasa bahwa yang terlibat itu bukan dia dan 3 pegawai Samsat itu, begitu. Nah, Bang, sorry. Untuk yang masalah penyitaan HP ini, itu informasi didapat dari mana ya, Bang? Itu informasi didapat dari istrinya. Oke, dari Jadi istrinya. handphone itu disita. Nah, lalu penyebab handphonenya disita itu apa, Bang? Nah, kemungkinan dugaannya adalah untuk apa ya? Untuk penyelidikan dari Polres Samosir tentang adanya dugaan penggelapan uang pajak senilai Oh, 2,5 miliar, makanya handphonenya itu disita. Disita dan di Begitu. tanggal tersebut juga dilakukan pemesanan ya, pemesanan cyanida tersebut gitu. Iya, makanya di waktu yang bersamaan. Oke. Kemudian racun itu juga katanya di apa ya? COD di kantor Benar. Samsat itu sekitar pukul 21.49 WIB. Yang Itu- menerima paketnya siapa, Bang? Informasinya itu adalah Bribka Arfan sendiri Oke, gitu oke. yang Itu menerima. sebelum berapa hari sebelum kematiannya, Bang? Diterima paket tersebut. Sekitar tanggal 30 Januari, Joy. 30. Jadi dipesan itu sekitar tanggal 23, kemudian sampai 7 hari setelah pemesanan atau 30 Januari. Nah, 30 Januari, kemudian Bribka Arfan ini meninggal dunia itu Tanggal ditemukan di Curam itu tanggal 6-nya. Oke, baik Bang. Ini kan pihak kuasa hukum dari keluarga mengatakan kalau si Bribka AS ini dibunuh, benar ya? Dibunuh bukan bunuh diri. Lalu istrinya mengatakan sang suami ini eh, dibunuh untuk menghentikan dari kasus mega korupsi. Nah, tadi ini Bang, saya ada baca kalau si Kapolres dari Samosir itu tidak takut kepada bintang satu dan 1, bintang bintang 2. Dia Maksudnya hanya itu takut apa? kepada bintang 3, baru dia akan membuat sengsara nih keluarga yang ditinggalkan oleh Bribka AS. Itu maksudnya bagaimana, Bang? Iya, jadi begini, pada saat itu mulai mencuatnya kasus ini, Bribka Arfan ini dipanggil oleh Kapolresnya. Nah, di dalam pertemuan itu, berdasarkan keterangan dari Bribka Arfan yang diterima istrinya, kemudian disampaikan ke kita bahwa Bribka Arfan itu sempat diancam itu, diintimidasi. Maksudnya mungkin itu agar supaya jujur. Jadi ketika tidak jujur atau tidak mau terbuka siapa saja yang terlibat, nah keluarganya inilah termasuk istri dan kedua anaknya ini akan dibuat sengsara begitu. Iya, Nah, benar. sampai saat ini ternyata kata istrinya itu benar-benar terjadi ucapan dari si Kapolres itu. Jadi saat ini mereka tuh sengsara dan susah lah begitu akibat kasus ini, dan mereka menduga bahwa kesengsaraan itu memang terwujud. Berasal Benar-benar dari terwujud, Kapolres tadi ya. seperti apa yang dikatakan Kapolres terhadap Bribka Arfan. Nah, kemudian Kapolres itu juga disebut mengancam ya, mengatakan atau menantang di hadapan Bribka Arfan bahwa dia tidak takut ke Jenderal Bintang 1 Iya, benar. maupun Bintang 2, dan dia mengatakan bahwa dia hanya takut kepada Jenderal Bintang 3. Nah, di sini konteksnya adalah dia menanyakan bahwa siapa backinganmu lah, siapa orang yang dibalikmu, walaupun dia Jenderal Bintang 1 maupun Jenderal Bintang 2, dia mengumpamakan tidak takut lah begitu siapapun orang yang dibalik Bribka Arfan, namun dia takut hanya Jenderal Bintang 3 lah begitu. Jadi seperti itu seumpamanya. oke. Backingan. Oke, baik Bang. Ini ya, sekali lagi Joy mau tanya. Kan ini pihak kuasa hukum mengatakan dia ini dibunuh karena takut dugaan kasus mega korupsi yang dilakukan mungkin oleh siapapun yang berada di Polres Samosir itu ketahuan. Nah, emang Bang, ancaman apa yang diberikan oleh Bribka AS ini sehingga dia harus dibunuh, Bang? Dugaannya dibunuh. Iya, jadi memang Bribka AS ini mengatakan ke istrinya atau mungkin ke pihak Oke. lain bahwa dia akan membongkar siapa-siapa aja yang terlibat, Oke, karena oke. memang sejauh ini itu yang terlibat itu adalah Bribka Arfan sendiri, kemudian ada 3 pegawai di Samsat tersebut, dan dari 3 pegawai itu diantaranya panggilannya Acong itu sudah kabur. Jadi memang mungkin dugaannya dari keluarga, karena sudah diketahui mungkin Bribka Arfan ini akan buka mulut, makanya
diduga itu ada unsur dibunuh atau sengaja lah gitu. Karena memang istrinya yakin bahwa jika orang berniat bunuh diri tentu tidak akan repot-repot mencari uang, menjual rumah, lalu mencoba menggantilah sekitar 700 juta sudah diserahkan katanya begitu. Oke, baik. Baiklah Bang, cukup ya Bang, ditunggu informasi lebih lanjutnya lagi karena ini ada 2 kabar ya, 2 Benar. kabar miring yang belum lurus-lurus nih dari kemarin-kemarin, tapi kita masih setia untuk menunggu kabar yang bener-benernya lah gimana. Oke Bang Freddy, selamat beraktivitas kembali Bang, selamat sore. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih, Joy. Ca. Oke, Tribuners, ya seperti yang Joy bilang tadi, dia ada 3 kali ngebawain berita ini, tapi memang Belum rampung. agak rumit ya karena menyangkut orang-orang di kepolisian juga, dan yang harus menyelesaikan kasus ini juga orang-orang di kepolisian Benar juga sekali. kayak gitu. Sampai udah muncul ya pernyataan-pernyataan seperti itu. Mungkin setelah ini kasusnya, kalau memang benar yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Kapolresnya itu diperiksa. Harusnya. Ya, setelah ini kasusnya rampung, pasti akan diperiksa beserta 3 pegawai ya tadi yang bilang, Ya, 3 ada pegawai Samsat yang dan diduga satu ada orang yang udah kabur kan. yang diduga ikut terlibat dalam penggelapan pajak tersebut. Rasa aja tadi aku muter-muter. Oke, terus kita move ke berita kedua, yaitu ada tentang mau Ramadan nih. Biasanya kan harga tuh malah melonjak ya. Biasanya kalau Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. nah, jadi biasanya itu budaya di Indonesia, kalau ada hari besar harga bahan pokok itu naik semuanya. Pusing ya kan, emak-emak ya seperti Joy. Anak kos. Anak kos. Nah, tapi ini ada kabar gembira Tribuners. Nah, sehari sebelum memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Medan khususnya terpantau stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan. Keren sekali. Bravo Medan. Nah, adapun harga kebutuhan pangan yang mengalami penurunan yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah hingga tomat. Nah, jadi bahan-bahan memang pokok ya? bahan-bahan ini memang yang sering dicari sama ibu-ibu ya. Karena kalau makanan Indonesia tanpa cabai, aduh, Lo hampa gua N. rasanya. Berdasarkan pantauan tim Tribun Medan nih, Tribuners, di pasar tradisional Kampung Lalang, Jalan Kelambir 5, Kecamatan Medan Sunggal, saat ini harga cabai merah dipatok Rp20.000 nih Joy per kilonya. Wah, murah Nah, sekali. itu turun dari kemarin tuh 30.000. Wah, per ini murah sekali sih, Cah. 20.000 itu murah ya. Murah lah 1 kilo berarti. Berarti Biasanya kalau kita beli cabai itu berapa? Seperempat gitu ya? iya, 1/4. Joy kemarin minggu lalu 1 on goceng. 1 on goceng. Berarti Ini seperempat 5.000. Iya, jadi 1/4 5.000. Wah. Sedangkan cabai rawit dibanderol mulai 20.000 hingga 24.000 aja nih Tribuners per kilonya. Harga tersebut tergolong stabil. Nah, salah satu pedagang cabai di pasar Kampung Lalang tersebut, namanya Pak Rapindo nih, mengakui sebagai seorang pedagang dirinya merasa heran dikarenakan harga sejumlah komoditas pangan malah banyak yang mengalami penurunan harga pada saat 1 hari sebelum Ramadan gitu ya. Karena juga mungkin dia biasanya naik, ini kok turun kayak gitu kan. Nah, dia juga menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan cabai masyarakat Kota Medan menjelang Ramadan, dirinya memasok stok yang lebih banyak dibanding dengan hari biasanya. Adapun tambahan yang dilakukannya untuk penjualan jelang Ramadan sekitar 50 kilo dia menyetok nih. Wah, iya dong. Nah, berdasarkan pantauan Tribun Medan di lokasi, sejak pukul 8 tadi, pasar tradisional Kampung Lalang sudah dipadati masyarakat yang ingin membeli kebutuhan megang. Dan puasa hari pertama, pernah denger istilah megang? Enggak. Megang itu biasanya orang Aceh sih. Aku tadi lihat story-story orang Megang. anak kos megang, kirain Itu kayak makan besar menjelang menjelang Ramadan. itu kayak namanya gitu. megang. Apalagi kalau misalnya puasa pertama itu kayak wajib makan enak gitu loh. Oh, siapa yang udah bikin rendang? Ayo, siapa yang mamanya udah bikin rendang? Terlihat masyarakat yang dominasi dengan emak-emak ini berdesak-desakan untuk memilih dan membeli kebutuhan pokok. Jadi memang pasar ini di mana-mana lagi rame. Iya. Tapi biasanya di puasa pertama, puasa kedua pasar sepi. Jadi kayak di momen-momen hari ini dan hari semalam itu ibu-ibu tuh pada nyetok makanan, bahan gitu, biar karena kan biasa-biasanya pasar tutup gitu. Nah, ini Richa mau tahu update harga pangannya ya
Tribuners ini di Pasar Kampung Lelang Medan. Nah, yang pertama bawang merah itu 24.000 per kilonya, bawang putih 30.000 per kilo, cabai merah 20.000 aja per kilonya, cabai rawit 20.000 sampai 24 tadi ya, 24.000 per kilo, cabai hijau 18.000 per kilo, tomat 6.000 per kilo, telur ayam 48.000 per papannya, baru ada ayam potong 27.000 per kilo, minyak goreng curah 15.000 per kilo, udah turun ya. Nah, lalu ada daging sapi 140 sampai 160.000 per kilonya. Ini lumayan naik ya nih daging sapi. Nah, sehari sebelum memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah, harga daging sapi di Kota Medan meningkat nih Tribuners. Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, harga daging sapi saat ini dipatok 140 hingga 160.000 rupiah per kilonya. Ini Pak Dedi nih, penjual daging sapi, mengatakan harga tersebut meningkat sebesar 20.000 per kilo. Nah, dari harga semula tuh cuma 120 sampai 130 ribuan gitulah per kilonya, tapi ini udah naik ya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang bulan puasa Ramadan pertama atau megang, dirinya menyediakan stok lebih banyak dibandingkan dengan harga yang biasanya. Dengan hari Biasanya, sorry. Nah, sementara itu harga daging ayam potong malah mengalami penurunan harga. Saat ini harganya itu cuma 27.000 per kilonya. Biasanya itu 30 ribuan per kilo. Tapi untuk informasi lengkapnya kita ada video nih Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini. Bang, harga cabai merah hari ini berapa, Bang? Merah hari ini 5.000 selembar. Kalau cabai kecil? Cabai kecil yang cantik dia 6.000, yang jelek dia 5.000. Kalau yang hijau? Yang hijau 18.000. 18.000 sekilo ya? Merah turun, turun, drive turun. Berarti hari untuk menjelang Ramadan ini stabil harganya ya? Makin turun. Makin turun dia harga. Untuk Untuk stoknya Bang menjelang Ramadan ini diperbanyak atau gimana? banyak lah. Soalnya menjelang Ramadan ini jadi barang petani pun nggak panen cabai berhenti. Stok di rumah banyak. Ada 11 kilo lagi. Untuk yang dijual di sini berapa kilo? Yang tadi sekitar merah 3 goni, rawit 1 goni, hijau 1 goni. Totalnya berapa kilo berarti? Sekitar 250 lebih jual. Yang dijual ini. Untuk biasanya? Biasanya hari biasa sekitar 200. Oh, Nggak habis lah. berarti 50 tambahan untuk stok hari ini ya? Iya. Jadi sampai hari ini antusias masyarakat yang membeli gimana? Sekarang rame. Hari ini paling ramai ya. Itu dia videonya. Oke, ini Kak Diana nih nanya-nanya nanti kata abangnya, kakak ini nanya aja nggak beli. Rupanya Kak Diana, oh ini murah di sini, belilah cabai ya kan? Iya, Oke. belanjain mama. Langsung aja kita tanya ke Kak Diananya, kita sudah terhubung nih sama reporter kita di lapangan. Halo Kak Diana. Diana kekasihku. Halo, iya nyanyi dia ya. Oke Kak Diana, boleh dilaporkan nih Kak kepada Tribuners gimana nih update harga di pasar, khususnya pasar Kampung Lalang tadi ya Kak? Iya. Jadi hari ini di Pasar Kampung Lalang Medan terpantau padat ya sebenarnya sejak dari pukul 8 tadi. Situasi atau suasana di Pasar Kampung Lalang cukup ramai dan juga padat, tentunya didominasi oleh mama. Dan hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, tentunya harga komoditas pangan seperti cabai merah, seperti yang dikatakan oleh tadi oleh Ibu dan juga Rizka, semuanya stabil atau juga menurun. Biasanya harga cabai merah yang sempat memiliki angka 100.000 per kilogram, saat ini hanya dibanderol dengan 20.000 per kilogram. Itu juga dengan bawang merah
yang juga turun di angka 25.000 hingga 25.000 per kilogram. Kemudian juga ada cabai rawit yang biasanya pedas di saat momen-momen besar, Iya. ya, tapi kali ini turun juga nih, jadi nggak pedas lagi dia di angka 20.000 hingga 25.000 per kilogram. Namun untuk harga panggung stabil, untuk harga daging sapi saat ini mengalami lonjakan harga seperti hari besar lainnya. Saat ini harga daging sapi dibanderol dengan harga 140.000 hingga 160.000 per kilogram. Dan harga tulang sapi itu juga dibanderol stabil di angka 60.000 hingga 170.000. Dan harga penurunan harga ini juga bukan hanya membuat kita tampak heran, saya juga heran dan juga tentunya pedagang heran. Kenapa Iya, benar. turun harganya? Nah, kemudian menurut pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bus Gunawan, turunnya harga dari sejumlah bahan pangan ini diakibatkan harga cabai merah mengalami kenaikan pasokan yang cukup signifikan. Jadi para petani saat ini sedang panen raya mudik, dan juga kebanyakan para petani tidak memanen lagi. Jadi hari libur ini mereka hari libur tidak panen. Jadi mungkin stoknya juga naik signifikan. Oke, Kak, di tengah beberapa bahan yang turun harganya, apakah emak-emak di sana Kakak lihat pada ngeborong nih, misalnya Iya, Kak. beli cabe 5 kilo gitu kan untuk stok karena lagi murah gitu? Nah, menurut dari pedagangnya sendiri sih, untuk makanya antusiasnya luar biasa untuk membeli cabai merah dari kawan-kawannya ya. Karena selain murah juga disetok untuk puasa pertama dan puasa kedua. Jadi banyak dari masa juga membeli lebih dari hari biasa. Oke Kak, apakah Kak ini para pedagang ini memiliki stok yang mumpuni lah untuk beberapa hari ke depan, mengingat hari ini kan banyak nih yang belanja barang-barang yang mereka jual? Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwasannya para petani kan tidak melakukan panen raya di hari besar ini. Jadi mereka menyetok untuk pedagang seperti Bapak tadi itu menyetok di rumahnya sebanyak 250 kg untuk dijual besok. Oke, berarti Oke, masih jadi ada stok. masih ada kemungkinan untuk besok nih, mungkin ya di hari pertama puasa pasar masih tetap beroperasi ya, Kak? Ya, tentunya pasar tidak ada liburnya ya. Oke. Tanggal merah itu sudah tetap beroperasi. Oke. Cukup? Oke, terima kasih banyak Kak Diana, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Aduh, ini kehektikan emak-emak ini sangat apa ya? Dirindukan khususnya. Kayak aduh, mau megang. Senang sekali saya. Dan ini sebuah kabar yang bahagia untuk emak-emak Emak ya. nih, yang biasanya aduh, ini naik nih bahan-bahan, ini naik, itu naik. Biasalah kalau mau hari besar, ini turun. Berkah ya, berkah di bulan Berkah Ramadan. ini. Oke, untuk berita terakhir nih ada berita yang lagi berapi-api, lagi panas sekali, Joy. Boleh dibawain, Joy? Bawa apa? Ya, jadi mungkin ini udah nggak asing lagi tentang Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa. Mungkin banyak yang nggak kenal dengan Nisa Ashifa, tapi Alshad Ahmad kenal. Jadi Alshad Ahmad ini adalah seorang selebgram sekaligus YouTuber. Dia itu saudara Ahmad Dhani. Raffi Ahmad. Mohon maaf, saudara Raffi Ahmad Dan yang diketahui memiliki kekasihnya Tiara Andini ya. Tiara Andini pasti kekasih tahu Tiara dong. Andini. Deh, ya. Dan dia betul merasakan Pedih. Ya. Kenapa dia merasakan pedih, Joy? Nah, Alshad ini diisukan diam-diam telah menikah dan menceraikan Nisa Ashifa, mantan kekasihnya. Nisa juga disebut tengah mengandung ketika itu. Jadi aku ada baca di surat akta cerainya itu, kalau Alshad dengan Nisa ini menikah tepat di usia kehamilan Nisa itu 8 bulan. Hah? Dia nikahnya atau cerainya? Nikahnya. Nikah waktu usianya udah 8 bulan. Nah, tapi sekarang udah beredar kalau mereka itu sudah bercerai. Dan juga ada di-upload di beberapa platform Instagram, TikTok dari akun-akun gosip yang menunjukkan daftar mereka cerai itu memang benar-benar nama Alshad dan nama Nisa.
Nah, sebagai pengadilan sepupu, agama kemarin. sebagai sepupu Alsyad, Raffi Ahmad berharap agar permasalahan tersebut cepat selesai. Karena apa? Karena Raffi Ahmad ini juga baru mengetahui kalau Alsyad itu menikah dengan Nisha dan cerai. Meski begitu, suami Nagita Slavina mengaku akan tak tahu bahwa Alsyad dan Nisa sudah menikah. Raffi Ahmad baru tahu ketika pemberitaan tentang mereka mencuat belakangan ini. Ya, Padahal menarik sekali ya. baru-baru ini Alsyad itu pergi berlibur Liburan, ke kan? Jepang bersama Raffi Ahmad. Dan sekarang masih di Jepang nggak sih? Atau udah pulang? Sebenarnya udah pulang karena Raffi Ahmad sudah pulang, udah bawain acara FYP dia tadi pagi. Nah, sementara itu publik hanya mengetahui kalau Alsyad Ahmad tengah berpacaran dengan penyanyi yaitu Tiara Andini sejak Maret 2022. Sejak Maret 2022. Nah, Oke. bahkan salah satu warganet rela menanyakan langsung ke manajer Tiara Andini. Wah, memang ya warganet Indonesia Gercep-gercep nih. ya, udah kayak Niko wartawan Karisma lewat fitur DM Instagram. Ditanya nih, Mas Niko, Titi gimana ya? Katanya gitu kan. Tanya seorang fansnya melalui dan diunggah kembali ke akun TikTok Hard to Love. Nah, baru manajernya Mas Niko ini pun jawab, katanya Tiara sudah mengetahui kabar tersebut. Aman kok katanya. Ya, dia tahu katanya. Tiara Andini sempat dikabarkan putus dari Alsyad pada November 2022. Bulan 3, berarti 8 bulan. Kabar itu mencuat saat Tiara Andini mengunggah soal perselingkuhan. Nah, dia tuh ada cuitan gitu, Joy. Nah, belakangan diketahui Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa menikah secara siri 30 September. Pada 2022, diketahui dari salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nisa Ashifa menikah tengah hamil 8 bulan. Itu dia beritanya, Ica. Wait. Lalu, Oh ya, lalu pada 11 November 2022, Alsyad itu mengajukan permohonan isbat nikah dan talak cerai kepada Nisa nih di Pengadilan Agama Bandung. Hasil isbat nikah meresmikan pernikahan Ahmad, Alsyad dan Nisa secara negara pada 30 November. Setelah itu, proses cerai Alsyad Ahmad dan Nisha Ashifa berlangsung dan diputus first take pada 2 Desember 2022 lalu. Nah, sempat dikabarkan putus dengan Tiara, Alsyad itu kemudian tampil umroh bareng dengan sang penyanyi. Mereka umroh pada akhir Desember. Aduh, jadi kok memang semuanya itu benar? Aduh, ini complicated sekali. Lalu kemudian pada Januari 2023, Tiara Andini mengunggah foto bersama Alsyad Ahmad dan Selen nih, harimaunya. Dalam keterangan fotonya, Tiara Andini berharap menyambut di tahun 2023. Nah, jadi kayaknya selama ini kok kita lihat mereka baik-baik saja, baik-baik sekali. apalagi Alsyad ini dikenal sebagai yang polos-polos, no drama, minim lurus drama lah, aja, minim drama. gitu ya. Iya, Tiara juga seperti itu, diketahui anak yang polos. Tapi ya udah dibuktikan sama netizen Alsyad itu menikah, dan Raffi Ahmad juga membenarkan dia baru tahu kalau Alsyad itu menikah, tapi dari pihak Alsyad ini nggak ada klarifikasi apapun. Nah, aku juga kemarin sempat kepo ngeliatin Instagramnya Alsyad, itu dia masih mengunggah keseruan liburan dia aja di Jepang, dan dia tuh nggak ada sama sekali batasi komentar. Nggak ada, dia masih kayak yang yaudah. Iya. Baru Tiara Andini juga aku lihat masih biasa-biasa aja gitu. Tapi ada di akun TikTok, jadi kan dia konser nangis. Bukan, ya cara lain tuh bahagia nggak ada gitu kan? Nggak ada. Baru dia itu ngefavoritkan postingan itu yang dari fans dia. Jadi kayak orang-orang beranggapan what happened dengan Tiara. Sedangkan Nisa Ashifa ini mantan kekasihnya Alsyad, dia nggak terus terang siapa sebenarnya orang yang dia maksud. Hanya emang dia buat apa? Spill aja kalau dia tuh udah punya anak. Biarlah memang Allah yang membalas. Iya, dari dia kayak gitu. Iya, dari tahun lalu sudah seperti itu. Tapi dia nggak ada bikin Alsyad ini karena ulah lo ya gitu, nggak ada. Jadi orang juga berasumsi itu sebenarnya ini siapa? Si Alsyad kah atau karena enggak? Karena kayak yang orang tahu tuh mantannya yang naik itu si Alsyad, dan yang kebetulan cerai dan talak itu menikah dan cerai itu Alsyad. Jadi benarkah itu Alsyad? Who knows? Dia nggak ada klarifikasi juga. Tapi kita ada video nih, Tribuners. Kita tonton dulu lah ya video yang berikut ini.
Isu pernikahan Alsyad dan Nisa ramai diperbincangkan saat ini. Alsyad diisukan diam-diam telah menikah dan menceraikan Nisa. Nisa juga disebut tengah mengandung ketika itu. Di media sosial beredar dokumen direktori putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 5361-PDT-2022-PA Bandung yang diduga menyatakan bahwa Alsyad dan Nisa kini telah bercerai. Sebagai sepupu Alsyad, Raffi Ahmad berharap agar permasalahan tersebut segera selesai. Doain semoga apapun masalahnya cepat selesai, kata Raffi usai menghadiri program FYP di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Meski begitu, suami Nagita Slavina itu mengaku tak tahu bahwa Alsyad dan Nisa sudah menikah. Raffi baru tahu ketika pemberitaan tentang mereka mencuat belakangan ini. Alsyad diduga telah menikah dengan Nisa, keduanya telah bercerai pada akhir 2022 lalu. Awalnya beredar foto dokumen sidang perceraian yang menunjukkan nama Alsyad, Kausar Ahmad bin Mansur Ahmad dan Nisa Asyifa binti Ganjar Sudaya di Pengadilan Agama Bandung. Perkara mereka disebut terdaftar dengan nomor 5361. Dari penelusuran melalui SIPP PA Bandung dapat dilihat bahwa perkara terdaftar pada 11 November, keduanya diresmikan bercerai pada tanggal 2 Desember 2022 dan pembuatan akta cerai tertanggal 28 Desember 2022. Nah, tapi memang Joy, beberapa waktu lalu ya, jauh sih, nggak jauh-jauh kali lah. Sebelum isu ini mencuat, aku ada ngeliat netizen itu kayak ngungkit kembali Alsyad dan Nisa ini. Kayak yang netizen tuh ngasih tahu selama ini kan misalnya kayak Nisa itu kan bukan public figure, bukan apa-apa ya kayaknya ya. Nah, sedangkan kan si Alsyad sekarang sama Tiara Andini udah kayak apa ya, prince dan princess gitu lah, sangat cocok. Nah jadi kayak yang netizen itu mengungkit kembali bahwa inilah sosok mantan Alsyad Ahmad. Nah ternyata sekarang isunya malah jadi kayak gini gitu. Merebak ya. Ya semoga kasus ini cepat kelar ya. Kalau memang Mbak Nisa memang itu benar-benar Alsyad, ya utarakan aja ke publik. Dan dari pihak Alsyadnya juga semoga terbuka hatinya untuk meminta maaf, kasih bertanggung titik terang jawab juga ini apa ini sebenarnya gitu. Kok memang kamu yang berbuat ya bertanggung jawab. Benar kayak gitu. Baru si Tiaranya juga kasihan sekali ya sebenarnya. Tapi tadi kata manajernya aman, dia udah tahu. Tapi kan gimana si Tiaranya ini dibalik itu kan kita nggak tahu ya gimana. Pasti dia mau terlihat baik-baik aja di depan fansnya. Bener. Padahal segoals itu ya mereka. Aduh, mami papinya Selen. Dia ngikutin nggak? Iya, Selen itu kayak yang benar-benar tenang, aman, nggak ngereak di dekat Tiara. Dan ternyata kayaknya di balik semua ini yang paling sedih adalah Selen. Bapak mamanya pisah. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita yang kita sajikan untuk mengisi sore hari Tribuners menjelang Ramadan ya, khususnya mungkin ini lagi ngapain ya di Tribuners, lagi siap-siap masak rendang kayaknya ya, buat besok sahur, besok buka puasa, atau ada yang masak-masak kue khas Ramadan. Nah, atau kan Ramadan ini banyak sekali kuliner ya. Apakah Tribuners ada yang memang apa nih ya, tiba-tiba buka usaha gitu sama atau Ramadan, mau merekomendasikan ya untuk kita untuk berkeliling mengunjungi takjil boleh nih. Nah, untuk Tribuners sekalian, selama kita puasa nih jangan lupa ngopi juga tentunya. Iya, buka puasa ngopi gitu. Ya jangan pas buka puasanya lah, malamnya kayak atau pas sahur juga oke, karena kopi Awi yang kita rekomendasikan ini Tribuners sangat nyaman di lambung. Nggak sakit, nggak cekit-cekitnya dia diminum. Nah, walaupun kita lagi puasa, asupan kopi itu harus tetap terpenuhi. Tribuners, dengar doh. Oke, Tribuners, untuk mana tahu nih pengen puasanya beda nih, pengen sahur on the camp misalnya. Sahur on the camp, keren ya itu. Masa kita buat kayak gitu ya Joy ya. Iya, Bang Tajli, tolong Bang Tajli. Bang Iin. Kalian bisa langsung aja kunjungi media sosial Tribun Explore, ada di TikTok, di YouTube, dan juga di Instagram. Karena memang sahur on the road mungkin udah biasa, sahur di rumah udah biasa, tapi sahur on the camp. Ya. Benar ya. Sekali tuh kita Ica mau nggak ya diajak ya Tribuners? Mau, seru itu. Seru ya, udah ya Tribuners, saksi ya. Nah, untuk Tribuners kalian, untuk berita-berita update lainnya,
bisa dilihat di portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosialnya. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan Snack Video yang ada centang birunya. Baiklah, aku Ica Dan aku Joy, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Selamat puasa.